Welcome back to my channel. Balik lagi bersama Medatul Farhi. Nah, gue punya soal nih. Soalnya itu tentang bentuk molekul dengan teori hibridisasi. Jadi kita akan menentukan bentuk molekul dari suatu zat dengan teori hibridisasi. Nah, gimana sih caranya? Oke, yang pertama, kalian harus tahu dulu antara unsur Be dengan H itu mana yang atom pusatnya. Antara B dan Cl, mana atom pusatnya. Jadi kalau misalkan untuk menentukan atom pusat, kita udah pasti tahu tuh mana atom yang paling sedikit di senyawa itu. Jadi antara Be dengan H, otomatis yang atom pusatnya itu adalah Be. Antara B dan Cl, pasti B. Nah, setelah kita udah tahu atom pusatnya, kita harus tahu si atom pusatnya itu golongan berapa atau punya nomor atom berapa. Yang paling penting itu golongan berapa. Jadi kalau misalkan kita nggak hafal nomor atomnya atau kita nggak disediakan dia nomor atom berapa di tabel periodik, kita tahu kalau misalkan si Be itu golongan berapa, kayak gitu. Nah, Be itu golongan 2 dan dia punya nomor atom 4. Be itu punya nomor atom 4. Jadi kalau misalkan kita bikin konfigurasi elektron menurut aturan Aufbau, itu 1s2, 2s2. Nah, untuk penulisan orbitalnya itu kayak gini. Jadi kalau misalkan dia subkulitnya S itu punya 1 orbital. Jadi kalau misalkan dia P punya 3, kalau misalkan D punya 5, kalau misalkan F punya 7. Kayak gitu. Nah, supaya Be ini berikatan dengan 2 atom H, otomatis si Be ini dia harus menyediakan 2 orbital dengan cara hibridisasi. Nah, sedangkan ini kan S, ini S. Otomatis sudah penuh. Akhirnya kita akan membuka orbital baru di subkulit P. Nah, P kan ada 3. Kalau bisa nulisnya dipisah aja deh. 3 orbital. Kayak gini. Ini 1s, ini 2s. Nah, terus ini 2p. Kalau misalkan dijabarin ini nanti X, Y, Z. Nah, tapi nggak usah. Nah, terus elektronnya dari mana sih? Oke, si Be ini punya 4 elektron. Akhirnya, kita harus melepaskan elektron yang paling akhir. Nah, paling akhir itu mengisi 2s. Otomatis kita harus melepaskan 1 elektron ini, kita pindah ke subkulit P. Nah, jadi subkulit P-nya dia udah masuk 1 elektron. Otomatis kita akan masukkan hanya ke subkulit 2s dan 2p. Jadi masukin hanya 1 ke sini, 1 lagi ke sini. Nah, berarti jenis hibridisasinya SP. Nah, bentuk molekulnya kalau misalkan SP itu adalah linear. Kita udah belajar di video sebelumnya. Otomatis kalau misalkan kita bikin gambaran BeH2 itu akan gambarannya kayak gini. Be karena dia punya 2 elektron, kalau misalkan kita pakai yang Lewis terus hanya satu, nah dia akan ngebentuk kayak gini. Ini pasangan, ini ikatan. Nah, kita bisa gambarin kalau misalkan bentuk molekul dari BeH2 itu bentukannya kayak gini. Nah, terus untuk BCl3, oke,
B itu golongan 3. Nah terus si B juga dia punya nomor atom 5. Jadi kalau misalkan kita jabarin konfigurasi elektron menurut aturan Aufbau, itu 1s2, 2s2, 2p1. Nah kita bakal gambarin orbitalnya, berarti ini 1, ini 1, p3. Ini 1s, ini 2s, ini 2p. Ini penuh, ini penuh, ini 1. Nah, di sini cuma ada 1 elektron yang belum berpasangan, sedangkan kita membutuhkan 3 elektron untuk memasangkan dengan Cl. Nah, kita harus melepaskan elektron yang paling lemah, yaitu di subkulit S, untuk masuk ke dalam subkulit P, biar dia itu sejajar, tidak berpasangan, kayak gini. Ini 1s, ini masih penuh. Nah, 2s, ini kita urai, kita ambil 1 elektronnya yang akan mengisi 1 di subkulit P lagi. Nah, baru kita masukin si Cl ke orbital-orbital yang belum berpasangan. 1 Cl di sini, 1 Cl di sini, 1 Cl di sini. Nah, yang di subkulit S itu ada 1, berarti S. Nah, yang di subkulit P ada 2, berarti P2. Jadi jenis hibridisasinya itu adalah sp2. Ini adalah jenis hibridisasinya. Nah, kalau misalkan sp2 itu bentuknya adalah trigonal planar. Untuk tabel-tabelan dari SP dan bentukan molekulnya kita udah bahas di video sebelumnya. Oke, segitu aja. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you!